masing-masing. Tetapi marilah kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan hidup kita, marilah kita mau datang di hadapannya. Kita mau serahkan, karena di bawah kaki Yesus segala sesuatunya boleh dinyatakan kuasanya, boleh memulihkan kehidupan kita masing-masing, keluarga demi keluarga. Terima kasih. Sebelum kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita, biarlah kita mau berdoa terlebih dahulu. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kembali pada saat ini Bapa, atas kesempatan yang indah ini, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai dan melindungi kami sepanjang hari hingga pada saat ini Bapa. Biarlah jikalau pada saat ini kami mau memuji, menyembah, meninggikan dan memuliakan nama Engkau, kuduskanlah setiap hati kami, kuduskanlah lidah mulut kami, supaya pujian dan penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terpujilah nama Engkau Yesus, terpujilah. Kami serahkan semuanya ini Bapa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Haleluya, amin. Engkau izinkan sesuatu terjadi.
mungkin saat ini kita menghadapi tekanan-tekanan hidup, kita menghadapi masalah-masalah yang semakin hari semakin terasa berat. Rasanya susah kita melaluinya, rasanya berat kita untuk menghadapinya. Tetapi yakinlah, nantikanlah waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itulah yang terbaik. Bila Tuhan sudah bekerja, kuasanya boleh memulihkan setiap kehidupan kita. Kuasanya, mujizatnya boleh nyata di dalam kehidupan kita. Semakin hari kita semakin indah, semakin hari semakin terpancar kemuliaan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nantikanlah waktu Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Karena semua ini Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan kita.
Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih kepada keluarga kami Budi Hartono dari Pasuruan yang hari ini telah memberkati kita melalui pujian dan penyembahan Mega Mesbah Keluarga. Dan saya yakin Tuhan tetap menyertai, Tuhan mengasihi, dan Tuhan melakukan sesuatu perlindungan, penyertaannya, berkatnya di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kondisi yang begitu menyulitkan hari-hari ini membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak lagi berpengharapan, membuat kecemasan, ketakutan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita mau belajar di tengah-tengah krisis, dalam keadaan krisis, pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Penyertaan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis itu begitu ajaibnya. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, apa yang tidak pernah dilihat orang, apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, dan tidak pernah pula timbul di dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Amin. Renungan pada hari ini dengan tema dalam masa krisis, pemeliharaan Tuhan itu begitu ajaib. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi bahkan mengalami satu situasi, masalah, problem, tekanan, dan apapun, perhatikan, Tuhan itu punya banyak cara, punya banyak jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan itu yang dilakukan Tuhan. Cara-cara ajaib dari Tuhan untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Mari kita akan belajar dalam satu kisah. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Yaitu belajar dalam satu peristiwa, belajar dalam satu kisah janda Sarfat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan janda Sarfat? Apa problem, masalah, kesulitan yang dihadapi oleh janda Sarfat? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat melalui kisah ini kita diingatkan bahwa Allah sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia, hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tuhan kerjakan begitu ajaibnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh janda Sarfat ini? Yang pertama kita lihat, ia hidup di dalam satu kondisi keprihatinan. Tidak ada sumber yang bisa mendukung di dalam kehidupannya. Karena dia seorang janda. Dia harus banting tulang untuk menghidupi kehidupan keluarganya. Sangat memprihatinkan. Dan kita perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih. Yang kedua, bukan hanya dia prihatin hidupnya, tetapi dia dalam keadaan kemiskinan. Miskin. Dan yang ketiga,
Saat itu kondisi terjadi kekeringan yang sangat hebat yang sedang melanda di daerahnya, di negerinya. Coba, sudah prihatin hidupnya, miskin, terjadi kekeringan yang sangat hebat yang terjadi di negeri. Yang keempat, apa yang terjadi? Dalam kondisi yang seperti itu, hari itu, saat itu, dia hanya memiliki segenggam tepung, ya, segenggam tepung, coba kita bayangkan, dan minyak yang sedikit dibuli-buli. Dan itu yang dia punyai, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi. Persediaan yang sangat sedikit, dan persediaan itu adalah persediaan yang terakhir untuk hidupnya. Setelah itu dia tidak tahu lagi, dan dia mengatakan, aku akan mati. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, mereka akan mengalami kematian karena kelaparan. Dia hanya cuma punya saat itu yang terakhir segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia buat makanan, dan pada hari itu dia makan bersama dengan anaknya. Besok dia sudah tidak punya lagi bekal, tidak punya lagi bahan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika dia sedang mencari kayu bakar, untuk apa? Untuk membakar tepung segenggam dan minyak sedikit yang dijadikan roti. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Mereka sudah tidak punya harapan, dan dia siap untuk mati kelaparan. Tapi ketika dia sedang mencari, pada akhir-akhir kehidupannya, maka dia bertemu dengan Elia. Elia bertemu dengan janda ini. Apa yang terjadi ketika Nabi Elia ini bertemu dengan perempuan janda ini? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat itu Nabi Elia meminta janda itu untuk apa? Menyiapkan roti baginya, bagi Elia, dan sisa daripada persediaan yang ada. Coba bayangkan kalau saudara mengalami seperti janda Sarfat ini. Apa tindakan Bapak Ibu saudara sekalian? Tentunya Bapak Ibu tidak akan mengabulkan permintaan Nabi Elia, karena ini adalah persiapan terakhirnya, persediaan yang terakhir di dalam hidupnya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ketika Nabi Elia dia meminta kepada janda itu untuk membuatkan roti, apa jawabnya? Saya tidak punya roti. Saya tidak punya roti, yang saya punya adalah ini loh, 1 genggam tepung dan minyak sedikit. Aku buat roti ini, aku makan bersama dengan anak-anakku. Tapi sesudah itu, aku hanya menunggu mati. Karena dia tidak punya apa-apa. Itu adalah persediaan yang terakhir. Dan tentunya saya yakin, Bapak Ibu saudara dan saya pun juga akan mengatakan bahwa ini adalah bagian yang terakhir. Tidak ada harapan lagi. Saya tidak tahu masa depan. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup. Dan kita hanya menyerah.
Tapi coba kita perhatikan. Apa kata Nabi Elia? Apa yang dikatakan Nabi Elia kepada janda ini? Yang pertama, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Pulang, buatlah roti untuk aku lebih dahulu. Pulang, buat roti terlebih dahulu untuk aku. Dan baru kemudian buat untuk engkau dan anakmu. Coba kalau kita diperhadapkan seperti itu, masihkah kita melakukan? Masihkah kita mau memberikan itu kepada Nabi Elia? Padahal Nabi Elia katakan jangan takut. Coba Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, yang diminta oleh Nabi Elia itu, saudara baca di situ, roti bundar kecil. Tapi itu buat untuk aku, berikan itu untuk aku. Ingat, permintaannya ada roti kecil. Tapi bayangan kita seringkali katakan, ini persediaanku yang terakhir. Ini untuk aku, untuk hidupku dan anakku. Besok saya tidak tahu lagi. Kenapa kita ego? Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini loh, seringkali ego kita itu masih terlalu tinggi. Ya, masih ego kita ini di atas segala-galanya. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita semuanya, jangan takut, berikan lebih dulu, buatkan lebih dulu, dan berikan kepada aku. Yang kedua, apa kata Nabi Elia? Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-14, di dalam pasal 17, 1 Raja-Raja, saudara akan temukan satu pernyataan yang luar biasa. Apa? Nabi Elia dia mengatakan, sebab Tuhan berkata. Perhatikan. Sebab Tuhan berkata, tepung dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis sampai waktu Tuhan memberi hujan kepada negeri. Sampai Tuhan memberikan hujan di atas bumi. Jadi bukan hanya kita tidak takut, tapi ada firman yang menyatakan bahwa apa yang kamu miliki itu, sekalipun itu milikmu, persediaanmu yang terakhir, tapi Tuhan berkatakan tidak akan habis sampai Tuhan turunkan berkat itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita diperhadapkan yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Masihkah kita melakukan? Masihkah kita percaya akan firman Tuhan? Bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita dengan ajaibnya. Mari kita mau belajar dengan perempuan janda ini. Apa yang dilakukan? Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, yang pertama dia punya iman. Dia punya iman. Bukan hanya dia punya iman, tetapi yang kedua dia taat melakukan. Ketika dia punya iman dan dia lakukan, sesuatu ajaib itu akan terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Bukankah seringkali katakan, oh aku percaya Tuhan pelihara, Tuhan mengasihi aku, Tuhan menyertai aku.
Tuhan memberkati aku, Dia tidak tinggalkan, membiarkan aku. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita melakukan, untuk kita taat, seringkali kita tidak mau taat, kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Karena apa tadi? Ego kita, kesombongan kita, kebutuhan hidup kita lebih tinggi dari apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar seperti perempuan janda. Apa hasilnya ketika dia punya iman? Iman itu adalah timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Allah. Dia dengar apa yang dikatakan Nabi Elia melalui firman Tuhan. Tepung sedikit, minyak yang sedikit tidak akan habis sampai waktu Tuhan menurunkan hujan ke atasmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu saudara, dalam kondisi yang sulit, dalam masa krisis ini, Tuhan menjamin, Tuhan berjanji dalam hidup kita untuk menyertai, memberkati, menolong kita, melepaskan kita, memulihkan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan harus kita jawab secara pribadi pada hari ini. Apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian? Ketika perempuan janda ini percaya, dia punya iman, dan kemudian dia taat melakukan, membuat dari tepung yang sedikit dengan minyak sedikit, jadilah roti. Dan kemudian roti itu diberikan kepada Nabi Elia. Apa yang terjadi? Luar biasa, ajaib. Apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kita melihat persis apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak habis, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, terus dia setelah buat, dia lihat lagi, kemudian dia ambil lagi, dia buat roti lagi. Sampai apa? Waktu Tuhan menurunkan hujan pada negeri. Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Maukah kita menikmati penyertaan pemeliharaan Allah yang begitu ajaib di dalam hidup, di masa-masa krisis, di masa-masa sekarang ini? Saya yakin keajaiban mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, masih ada hari ini. Percayakah? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat apa sih rahasianya perempuan janda ini terima mujizat Allah. Yang pertama tadi katakan, kita harus punya iman. Yang kedua, ketaatan. Perhatikan, ketika kita punya iman dan ketaatan, maka kita akan melihat dan menikmati satu peristiwa, perkara-perkara yang besar terjadi di dalam hidup kita, yaitu mujizat dari Tuhan untuk memelihara hidup kita. Mari, adakah iman di dalam hidupmu ketika menghadapi masalah, menghadapi situasi kondisi yang sulit ini? Dan masihkah kita percaya akan janji Tuhan? Dan masihkah kita mau taat melakukan apa yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan di dalam hidup kita? Kalau Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, lakukan utama untuk aku. Cari Dia lebih dulu, utamakan dalam hidup kita
Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu apa yang menjadi keinginan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita mau mengambil satu sikap seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat ini. Sebagai satu kesimpulan perenungan kita pada hari ini, yang pertama, belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, meskipun keadaan kita seolah-olah begitu mustahil. Keadaan kita akan mengatakan tidak ada harapan. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Allah kita tidak punya rencana untuk membuat kita celaka. Tapi Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau hari ini kita merasa, Tuhan, aku tidak ada harapan lagi. Ini yang ada, sisa yang terakhir yang aku punya. Tapi mari kita mau percaya kepada Tuhan. Tuhan akan berikan engkau masa depan. Tuhan akan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan menyertai engkau. Ada tanda-tanda ajaib yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan akan sediakan. Perhatikan, Tuhan menyediakan semuanya itu bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya yakin kondisi itu boleh terjadi dalam hidup kita. Kita tidak berdaya sekalipun, tapi perhatikan, Tuhan melihat, Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau tetap pegang teguh, percaya kepada Tuhan, maka tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Yang kedua, bukan hanya kita percaya kepada Tuhan untuk tetap percaya, mengandalkan Tuhan, tapi kita harus perhatikan, Tuhan itu adalah Bapa kita. Kalau Tuhan itu Bapa kita, maka pasti Bapa itu akan memelihara kehidupan anak-anaknya dengan sempurna. Amin. Pasti Bapa itu akan memelihara kehidupan anak-anaknya. Seperti kita, ketika kita punya anak, kita menjadi Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan anak? Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Tentunya kita akan memelihara. Tentunya kita akan memberikan itu. Sehingga anak-anak itu menjadi damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Bapa kita, yang Dia memelihara kehidupan anak-anaknya dengan sempurna. Masihkah kita ragu? Masihkah kita tidak percaya? Masihkah kita masih meragukan pemeliharaan Tuhan di masa-masa krisis ini dengan tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Saya yakin kalau janda ini dipelihara oleh Tuhan di dalam masa-masa krisis, di masa-masa dia tidak lagi punya harapan, hari ini pun juga Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo kita teladani janda Sarfat ini. Percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Maka saya yakin Tuhan juga akan melakukan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Kesulitan apa yang terjadi? Hidup pernikahan
hidup di dalam rumah tanggamu, anak-anak, cucu kita, masa depan, pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita, mungkin hari ini kita merasakan sulit dan masa sulit. Memang hari-hari ini kesulitan-kesulitan, kita ada di dalam masa-masa yang sukar. Tapi ketahuilah kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang mengasihi kita. Amin. Ayo, hari ini ambil satu komitmen, satu janji kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun aku dalam masa krisis, sekalipun aku tidak berdaya, dan sekalipun ini yang terakhir yang aku punya, tapi aku punya Tuhan. Aku mau mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan. Karena aku yakin, aku percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Tuhan tidak pernah biarkan aku. Engkau Bapa yang mengasihi aku. Engkau Bapa yang akan menyediakan kebutuhanmu. Tidak perlu kita bertanya-tanya dengan jalan apa Tuhan Engkau menolong aku. Tadi saya katakan ada banyak cara jalan Tuhan untuk memberikan kehidupan, untuk memberkati engkau, untuk menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Hari ini, mari kita, Tuhan, aku mau terima engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Aku mau menyerahkan semua permasalahan ini melalui ketaatanku akan firman Tuhan. Dan saya yakin perkara besar, perkara-perkara ajaib akan terjadi di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan kuatkan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk kami menyadari bahwa kami harus percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami. Kami bukan hanya percaya, tapi kami taat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami untuk kami melakukan, yaitu menyerahkan dan membawa apa yang menjadi bagian kami yang terakhir, apa yang menjadi bagian kami hari ini yang aku punyai. Kami percaya ketika kami bawa kepada Engkau dan kami berikan itu kepada Engkau, maka ada satu perkara mujizat, perkara yang ajaib akan terjadi dalam hidup kami. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap untuk menurunkan berkat. Engkau akan sembuhkan kami. Engkau memelihara kami. Engkau sangat memperhatikan kami. Karena Engkau Bapa yang baik. Hadir dan tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Ketika kami hanya percaya saja, tanpa kami punya tindakan iman. Hari ini Tuhan, kami percaya, kami telah terima kebenaran firman Tuhan. Bukan kami hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan-jalan yang ajaib dalam pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas karya Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan akan memberkati dengan berkat Allah Bapa, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Kami terima firman Tuhan dengan iman dan kami melakukan itu dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menyelamatkan kami, yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami, yang menebus kami. Dan kami boleh menjadi milik Engkau. Dan Engkau sebagai Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima berkat Allah. Dan kami boleh bersyukur. Hanya kemuliaan bagi Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai.